Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa, tanggal 7 bulan Safar tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Bukhari rahimahullah, babul khusumati fil bi'ri wal qada'i fiha. Bab sengketa. Bab sengketa di dalam sumur. Bab sengketa yaitu kepemilikan sumur, wal qada'i fiha, dan cara menyelesaikan persengketaan tersebut. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan pernah terjadi sengketa kepemilikan sumur di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
yaitu memutuskan siapa yang mengakui, mengeklaim kepemilikan sumur di tanah milik orang lain, maka hendaklah dia membawa bukti, hendaklah dia membawa saksi. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Al-bayyinah, bukti bagi siapa yang mengakui, dan sumpah bagi siapa yang mengingkari. Jadi kalau kita mengakui suatu tanah yang dianggap milik orang lain, maka kita harus punya bukti. Dan orang tersebut apabila mengingkari, cukup dia bersumpah. Demikian keputusan Rasulullah SAW tentang persengketaan tanah atau sumur atau yang lainnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdan an Abi Hamzah anil A'mash an Syaqiq ibnu Salamah Abu Wa'il an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin yaqtati'u biha mal amri'in muslim huwa 'alaiha fajirun laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadban. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah, yaitu sumpah atas nama Allah, sedangkan sumpahnya dusta, untuk mengambil harta seorang muslim, wa huwa 'alaiha dhalim wa huwa 'alaiha fajir, dan dia adalah orang yang zalim, sumpahnya dusta, perbuatannya zalim, laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadban, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Artinya dia akan bertemu dengan Allah, sedangkan Allah murka kepadanya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang menjual perjanjiannya dengan Allah dan sumpahnya atas nama Allah dijual dengan dunia yang sedikit, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan pahala di akhirat. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihim, Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak pula melihat mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Dan bagi mereka walahum adzabun alim, bagi mereka disediakan azab yang pedih. Faja'al Ash'ath ibnu Qais radhiyallahu anhu datang. Faqala ma haddathukum
Abu Abdurrahman fiyya unzilat hadhil ayah. Ash'ath berkata, hadis yang disampaikan kepada kalian oleh Abu Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman? Abdullah bin Mas'ud. Adalah tentang kisah ayat yang diturunkan kepadaku. Kanat li bi'run fi ardi ibni ammin li. Aku memiliki sumur di tanah, yaitu sepupuku. Faqala li, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, syuhuduka, kalau kamu mengakui sumur ini milikmu, maka kamu harus membawa saksi, membawa bukti. Qultu mali syuhudun. Ya Rasulullah, aku tidak punya bukti, aku tidak punya saksi. Qala fayaminuhu. Kemudian Nabi SAW berkata, fayaminuhu. Kalau demikian, sepupumu harus bersumpah bahwasannya sumur itu miliknya. Qultu ya Rasulullah, idan yahlifu. Ya Rasulullah, kalau demikian silahkan, yaitu dia bersumpah. Fadzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal hadis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca hadis ini, yaitu beliau bersabda, man halafa ala yaminin liyaqtati biha ma lam ri'in muslim wa huwa 'alaiha fajirun laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadban. Siapa yang bersumpah untuk mengambil harta, yaitu muslim. Siapa yang bersumpah menyebut nama Allah dengan sumpah yang dusta untuk mengambil harta seorang muslim, sedangkan sumpahnya dusta, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Fa anzalallahu dzalika tasdiqan lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang yaitu bab ini, yaitu firman Allah, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati. Seperti itu ayatnya. Wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Dari bab ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi, dari yaitu hadis ini terdapat pelajaran fihi jawazu raf'ul khusumah ila waliyil amr. Dibolehkan mengangkat persengketaan kepada waliyul amr, itu kepada penguasa. Jadi kalau terjadi sengketa, terjadi perselisihan kepemilikan tanah, maka hendaklah diadukan kepada waliul amr, kepada penguasa. Penguasa yang terdekat untuk urusan tanah siapa? Pak Lurah. Pada Pak Lurah atau yang lainnya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran
fihi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Dari hadis ini terdapat pelajaran al-bayyinatu 'alal mudda'i, diwajibkan atau diharuskan membawa bukti bagi siapa yang mengakui. Diharuskan membawa bukti bagi siapa yang mengakui. Dan wal yaminu ala man angkar, kemudian diperintahkan bersumpah bagi siapa yang mengingkari. Jadi apabila ada orang mengeklaim tanah yang digarap atau milik orang lain, dia mengakui tanah itu miliknya, maka orang yang mengakui harus membawa apa? Harus membawa bukti. Tidak cukup bersumpah dia. Yang mengingkari cukup apa? Cukup bersumpah. Kalau dia membawa bukti, pengakuannya diterima. Tapi kalau dia tidak membawa bukti, walaupun bersumpah, ngaku jujur, ngaku ini, tetap sumpahnya tidak diterima. Jelas ya, siapa yang mengakui kepemilikan sumur atau tanah atau yang lainnya, maka dia harus membawa apa? Bukti. Yang mengingkari cukup dengan apa? Bersumpah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al-yaminu al-ghamus minal kabair, sumpah palsu. Al-yamin al-ghamus, sumpah palsu, termasuk dosa besar. Al-yaminul ghamus adalah sumpah untuk mengambil harta orang lain, sumpah dusta. Untuk mengambil harta milik orang lain termasuk dosa besar. Ini dosa yang besar. Seseorang tidak, jadi satu dosanya dia mengambil harta orang lain, kemudian dia berdusta, itu dosa besar. Kemudian ditambah lagi dia tidak mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seorang muslim diperintahkan untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak gampang sumpah. Jadi sedikit apa? Sumpah. Ini berarti tidak mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi isbatu sifatil ghadab lillah, mengimani sifat murka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah murka kepada orang yang sumpahnya dusta. Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada orang yang mengambil harta milik saudaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada orang-orang yang zalim. Inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Jadi apa artinya mendapatkan dunia yang sedikit untuk yaitu mengambil harta orang lain, kalau dia pada akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pasti membalas di dunia sebelum dibalas
di akhirat nanti. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi anna ashabal kabair tahta masyiatillah, bahwasannya pelaku dosa besar mereka di bawah kehendak Allah. Jadi orang yang melakukan dosa besar mereka yaitu di bawah kehendak Allah. Artinya jika Allah menghendaki, Allah memasukkan mereka ke dalam neraka karena dosa-dosanya. Kalau Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena dia meninggal dunia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelaku dosa besar diancam masuk neraka, diancam murka Allah. Ini adalah ancaman keras. Tetapi ancaman Allah tahta masyiati, sesuai dengan kehendaknya. Insya'a adzabah. Jika Allah menghendaki, maka Allah yaitu menyiksanya. Namun jika Allah menghendaki, insya'a ghafaralah. Jika Allah menghendaki, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu ithmi man mana'a ibn as-sabili minal ma'. Bab dosa orang yang menghalangi musafir dari mengambil kelebihan airnya. Bab ithm man mana'a ibn as-sabil minal ma'. Bab dosa bagi orang yang menghalangi musafir. Musafir yang perlu air, memerlukan air, kemudian meminta air dari kelebihan airnya, lalu dia menghalanginya, maka orang tersebut adalah orang yang telah melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail. Musa ibnu Ismail At-Tabuzaki, Abu Salamah, imam besar kaum muslimin, imamun thiqah hafid, yang meninggal dunia pada tahun 223 Hijriah. Qala haddatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad. Abdul Wahid ibnu Ziyad Al-Abdi, seorang ulama yang thiqah, yang meninggal dunia pada tahun 174 Hijriah. Anil A'mash. Al-A'mash, siapa namanya A'mash? Hafid, siapa namanya A'mash? Sulaiman ibnu Mihran Al-Kufi. Abu Muhammad Barak, siapa namanya A'mash? Iya, Sulaiman, oleh bisikan. Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash, imam besar kaum muslimin, yang meninggal dunia pada tahun 147 Hijriah. Qala sami'tu Aba Salih. Abu Salih namanya Zakwan As-Samman Az-Zayyad. Abu Salih murid seniornya Abu Hurairah yang meninggal dunia pada tahun 101 Hijriah. Yaqulu sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Artinya Allah tidak melihatnya dengan keridhaan, tapi Allah melihatnya dengan murka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan dosa mereka. Artinya Allah mengancam tidak mengampuni dosa mereka. Jadi kalau orang itu tidak diampuni oleh Allah, tempatnya pasti neraka. Kalau Allah tidak mengampuni dosanya, maka tempatnya pasti neraka. Walahum adzabun alim, dan mereka diancam siksa yang pedih. Yang pertama dari 3 golongan tersebut, qala rajulun kana lahu fadlu ma'in bitariq. Seseorang yang memiliki kelebihan air di jalan, yaitu punya sumur dekat jalan. Famana'ahu min ibni sabil, namun dia melarang musafir untuk mengambil airnya. Dia melarang musafir dari mengambil airnya. Ini orang yang bakhil semacam itu dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun baya'a imamahu la yubayi'uhu illa lidunya. Dan seseorang yang membaiat imam, membaiat penguasa, tidak membaiatnya kecuali untuk dunia. Fa in a'tahu minha radiyah, jika dia diberi hadiah, diberi jabatan oleh pemerintah, maka dia ridho, dia senang pada yaitu pemimpinnya, disanjung-sanjung. Biasanya jabatannya jadi apa? Komisaris ya. Komisaris apa? Kalau dijadikan komisaris, dia senang. Fa in a'tahu minha radiyah. Kalau dapat santunan BLT atau yang lainnya, BLT bantuan langsung apa? Tunai dan yang lainnya, dia ridha. Wa illam yu'tihi minha sakhitah. Dan apabila penguasa tidak memberinya, dia murka. Orang tersebut adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Kalau zaman sekarang, kalau pemimpin itu adalah pemimpin yang dipilih dia nyoblos, maka dia suka dibela. Pemimpin tersebut dibela. Tapi kalau pemimpin itu bukan hasil coblosannya, wah ini pemimpinnya digunjing terus, dicari-cari kesalahannya, di demo sampai khutbahnya isinya tentang kesalahan pemimpin. Tidak punya bahan untuk khutbah, tidak punya bahan untuk ceramah, kecuali hanya menghujat pemimpin. Ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah. Wa rajulun aqama sil'atahu ba'dal asr. Dan ada orang yang menjual barangnya setelah asar. Faqala wallahi alladzi la ilaha ghairu laqad a'taitu biha kada wa kada. Fasaddaqahu rajulun. Ada orang jualan ba'da asar, lalu dia bersumpah, demi Allah, la ilaha ghairu, tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Aku tadi menjual dengan harga sekian. Fasaddaqahu rajulun. Lalu ada orang yang membenarkan sumpahnya. Tsumma qara'a hadhil ayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang telah dibaca tadi.
yaitu firman Allah, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menjual perjanjiannya dengan Allah dan orang-orang yang menjumpal sumpahnya menyebut nama Allah dengan dunia yang sedikit, mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan pahala pada hari kiamat nanti. Allah tidak melihat mereka, Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak mensucikan dosa mereka, dan bagi mereka disediakan azab yang pedih. Wal iyadu billah. Kemudian dari hadis ini atau dari bab yang agung ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil fihi man'u ibnis sabil minal kabair, menghalangi musafir dari mengambil kelebihan air, termasuk dosa besar. Jadi kalau kita punya sumur, kita punya air di jalan atau dekat dengan jalan, dan itu lebih, kemudian ada musafir atau ada orang yang memerlukan, kemudian kita menghalanginya, itu termasuk dosa besar. Wal iyadu billah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatul bai'ah lil imam. Disyariatkan membaiat imam. Imam yang dimaksud bukan imam masjid, bukan imam jamaah, imam besar. Apanya yang imam besar? Jadi yang dimaksud imam adalah membaiat apa? Penguasa kaum muslimin. Maka kita jangan yaitu tertipu dengan keadaan. Imam besar. Apanya yang besar? Jadi memang kita tidak senang kezaliman, tetapi kita juga harus menyuarakan kebenaran. Tidak ada baiat kepada imam besar, imam jamaah, tidak ada. Imam ormas, ini tidak ada baiat. Itu baiat yang sesat, baiat yang batil. Yang disyariatkan membaiat, yang disyariatkan untuk dibaiat adalah pemimpin kaum muslimin, yaitu penguasa kaum muslimin. Ya kalau sekarang ya kita membaiat presiden, atau kalau provinsi berarti membaiat apa? Gubernur. Kemudian seterusnya jajarannya, kita wajib mentaati mereka. Itu adalah baiat. Selama tidak ada baiat, tidak ada baiat. Kalau ada baiat, otomatis banyak imam-imam masing-masing menganggap dia adalah imam yang sah, menganggap apa? Imam yang sah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi wujubul wafa fil bai'ah, wajib setia di dalam membaiat pemimpin, setia dalam kondisi apapun. Dalam keadaan pemimpinnya memberi, setia, senang. Pemimpinnya tidak memberi, pemimpinnya mencekik, ya, tetap ridha, setia, taat. Maka
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadis yang panjang, yaitu ada kebaikan, setelah kebaikan keburukan, setelah keburukan kebaikan lagi, kemudian keburukan lagi, terus seperti itu. Kemudian sahabat Hudzaifah bertanya terus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada pemimpin yang zalim, pemimpin yang yaitu jahat kepada rakyatnya, mementingkan dirinya sendiri. Kemudian sahabat Hudzaifah, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan jika kami menjumpai pemimpin semacam itu? Maka Nabi SAW bersabda, ati waliyal amr, taatilah pemimpin kaum muslimin. Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, walaupun mereka merampas hartamu dan memukul apa? Punggung. Ini akidah, bukan masalah khilafiyah yang dibolehkan. Ini masalah manhaj. Jadi kalau kita ingin meninggal dunia di atas sunnah, fahami masalah ini. Ini bukan masalah yang sepele. Maka Suhnun ketika menjenguk Ibnu Qasar bertanya, apakah kamu tidak memberontak, tidak punya pendapat boleh memberontak kepada pemimpin yang zalim, walaupun mereka adalah orang-orang yang zalim? Ibnu Qasar berkata, iya, aku tidak memberontak, aku tidak mengajak kaum muslimin untuk memberontak kepada pemimpinnya. Maka Suhnun rahimahullah berkata, mut in syi'ta, sekarang matilah, sekarang matilah, kamu meninggal dunia di atas sunnah insyaallah. Demikian. Jadi masalah ini hati, akidah, manhaj. Jadi terkadang apa yang dilakukan pemimpin kita tidak ridho, kita tidak suka, namun doa tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, min alamatis sunnah ad-du'a lis-sultan, di antara tanda orang itu di atas sunnah mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Wa min alamatil bid'ah, di antara tanda bid'ah ad-du'a'u ala sultan, mendoakan laknat kepada pemimpin. Maka beliau berkata, idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu min ahli sunnah. Jika engkau melihat orang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, ketahuilah dia itu ahli sunnah. Sedang cangkruk, sedang ngobrol, mendoakan, ya kita tidak suka, tetapi kita mendoakan semoga Allah memberi petunjuk kepada pemimpin kita, kepada penguasa kita, kepada penguasa kaum muslimin. Demikian. Itu adalah orang yang ingin meninggal dunia di atas sunnah. Adapun orang yang dikit-dikit kulingkan saja, hancurkan saja, lengserkan, salam apalagi revolusi, salam people people power, gitu Bang Darajat ya. People power, apa people power itu? Salam people power atau yang lainnya. Nah, ini narasi-narasi yang tidak sesuai sunnah. Hati-hati, itu banyak orang semacam itu, banyak. Ya itu walaupun dengan gunjingan-gunjingan. Doakan kebaikan. Kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah memberi petunjuk kepada mereka. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada mereka, jika doa kita dikabulkan, maka Allah memberi petunjuk kepada pemimpin kita. Kalau Allah menghendaki kebaikan, tapi mereka tidak mau baik, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Demikian. Maka janganlah kita termasuk orang yang dimurkai oleh Allah pada hadis ini. Orang yang membaiat pemimpinnya hanya untuk urusan dunia. Dia tidak tahu bahwasanya membaiat pemimpin itu untuk urusan akhirat. Karena ini perintah Allah. Ini masalah akidah. Ini adalah masalah manhaj. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran
fihi karahatu al-halif fil bai'. Dibenci banyak sumpah ketika jual beli. Ini penjual ini banyak sumpahnya. Kalau sumpahnya jujur, makruh. Kalau sumpahnya dusta, maka dia telah melakukan perbuatan yang haram, bahkan termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi dzikru ba'dal asar la mafhuma lahu. Disebutkan waktu ba'da asar, bukan berarti sebelum asar boleh, sama saja. Tetapi disebutkan ba'da asar ini lebih besar dosanya. Tetapi bersumpah dusta sebelum asar, sebelum duhur, setelah subuh, ini sama dosanya. Tetap diharamkan, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja apabila disebutkan sumpahnya ba'da asar, otomatis dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi wujubu ta'dhimi asma'illah. Wajib mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, jadi kita hidup di zaman yang banyak kaum muslimin yaitu tidak memahami masalah akidah, tidak faham masalah tauhid, tidak mengagungkan nama Allah. Jadi berapa banyak mereka yang bersumpah atas nama Allah dusta, berapa banyak. Tetapi ketika mereka disuruh bersumpah atas nama kiai yang sudah meninggal dunia atau wali yang sudah meninggal dunia, mereka takut. Ini menunjukkan mereka tidak mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hulu kepada para wali. Jadi lihat masyarakat, jadi ajak ke kuburan kalau mereka benar-benar jujur. Kalau jujur mereka wani, berani. Tapi kalau mereka dusta, tidak berani. Bersumpah atas nama selain Allah. Maka Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan faedah di dalam bab ini. La an ahlifa 'ala Allahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa 'ala ghairillahi shadiqan. Seperti itu ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, sekiranya aku bersumpah atas nama Allah dusta, lebih aku cintai daripada aku berdusta, daripada aku bersumpah atas nama selain Allah, aku jujur. Saya ulangi lagi, Abdullah bin Mas'ud berkata, la an ahlifa 'ala Allahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa 'ala ghairillahi shadiqan. Sekiranya aku bersumpah atas nama Allah dusta, lebih aku cintai. Artinya lebih ringan dosanya daripada aku bersumpah atas nama selain Allah jujur. Kenapa? Karena dosa bersumpah dengan nama Allah dusta itu dosanya apa? Dosa besar. Sedangkan bersumpah jujur atas nama selain Allah ini kesyirikan. Ini adalah apa? Kesyirikan. Dan otomatis dosa syirik itu lebih besar dosanya daripada apa? Dosa-dosa besar yang lainnya. Maka kita wajib mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersumpah kecuali bersumpah dengan menyebut nama Allah. Dan janganlah bersumpah kecuali untuk urusan yang penting. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah." Siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah menyebut nama Allah. Wa man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka.
barang siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, maka dia telah berbuat kufur atau melakukan kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian besok, dan kita umumkan kepada jamaah sekalian, yaitu insya Allah setiap Senin sampai Kamis kita mengaji kitab Sahih Bukhari. Jadi setiap Senin sampai Kamis, berarti besok Rabu dan Kamis insya Allah tetap mengaji Sahih Al-Bukhari. Adapun kajian tafsir kita pindah sebelum subuh untuk santri. Kalau mau ikut monggo. Ya, kita ngaji cuma setengah jam saja setiap hari, yaitu 1/4 sebelum adzan dan ditambah 1/4 setelah adzan. Nggak, bahasa Indonesia. Hah? Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia, masya Allah. Khusus santri, tapi terbuka untuk umum. Monggo. Cuma kita umumkan saja. Adapun yang ngaji pada subuh seperti ini, insya Allah kita ngaji Sahih Bukhari. Demikian pengumuman dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.